Sobat Bida, salam jojohan nanda bapa tura rasa nina. Amin ijah program ringan ibas jojohan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Sobat Bida, walaupun ada saudara, kita tetap juga ini kerjakan tugas kita ini, Sobat Bida. Kita sebentar siapkan pesanan untuk langganan kita. Taruh ke atas kita dulu ya. Sebenarnya tak bagus ya, udah ada saudara datang kita tinggalkan dulu ya Pak Muda. Sebentar kan? Sebentar soalnya kita ini pesan langganan kita kan. Iya. Kalau kami walaupun berdua di kebun, kami itu tak pernah macam ramai aja kita di kebun, cerita sana sini terus sama Pak udah berkesenambungan. Apalagi sekarang ini kita banyak melihat sahabat Yuda rumah tangga ya, kita bukan menceritakan tetapi ini sebagai contoh dan pelajaran buat kami juga bersama Pak Uda untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami heran juga bersama Pak Uda, banyak juga sekarang ini ya sahabatku, orang tua memperlakukan anaknya sama sebagai gimana ya, seperti nggak anak gitu. Kok udah berumah tangga, sebagian kita lihat juga orang tua itu walaupun anak sudah menikah tetapi dia memperlakukan seperti gimana gitu ya, macam nggak anak gitu. Ngeri kan? Cuman itu sebagai contoh buat kami sama Pak Uda juga, supaya kami nanti jangan buat anak seperti itulah. Ngeri, sedih ya melihat dan mendengar keluh kesah ada orang yang cerita gitu sama kami ya, diperlakukan orang tuanya seperti nggak anak gitu. Jadi sedih sebenarnya mendengar dan melihat kehidupan mereka, tetapi apalah daya kami kan sebagai teman gitu, sebagai tempat curhat gitu. Di sini kami juga tidak mengatakan siapa orangnya karena itu menjaga privasi seseorang ya, karena itu sebagai rahasia. Tapi perlu juga lah kita pelajari ya buat sebagai orang tua, kalau anak kita udah menikah ya mudah-mudahan kita jangan begitulah. Tapi janganlah ikut campur terus ke rumah tangga anak kita. Apalagi anak kita ini udah menikah, udah punya anak gitu kan. Biarkan saja dia mengatur rumah tangganya selagi dia tidak menyusahkan kita gitu. Apalagi tuh terlebih ya sebagai bapak mertua juga. Kalau bapak mertua ini seharusnya jangan terlalu ikut campur lah mengurusi menantu perempuan. Apalagi ini menantu perempuan nanti kalau sabar. Terkadang nih kita manusia ini tidak banyak juga sabarnya. Kadang-kadang sabar kalau lagi nggak kumat hantunya, tapi kalau kadang-kadang nih perempuan nih kumat juga hantunya, bisa juga melawan. Karena kenapa? Kita sebagai perempuan nih apalagi udah juga mempunyai bapak mertua lah, udah berpengalaman juga gitu kan. Apalagi ini kita kan sebagai perempuan, apalagi ekonomi nanti pas-pasan, mengurus anak, ikut campur lagi terus bapak mertua, urusan rumah tangga, bisa ketepok juga kan. Sesabar-sabarnya juga ini menantu sebagai perempuan, nggak sabar juga, udah capek kerja ngurus anak, hitung-hitungan uang nggak cukup, nanti sampai bulannya belum bayar ini, belum bayar itu. Ujung-ujungnya kan kadang kan emosi juga kan sahabat Buddha. Ini kan cuman cerita gitu. Jadi kami pun tidak akan pernah memberitahukan siapa orangnya, tapi kan ya perlu juga lah buat sahabat-sahabat Buddha yang kita ini supaya jangan terlalu mengatur rumah tangga anak-anak ini, apalagi udah berumah tangga ya. Terkadang kita buat hati baik pun kepada menantu dan anak kita ini, nanti lain juga nanti pikiran dia, belum tentulah kasih sayang kita ini di mata dia full kasih sayang itu sama dia gitu. Bisa juga nanti salah tanggapan gitu seperti itu. Terkadang nih apalagi zaman sekarang ini kebanyakan mudah-mudahan yang nonton video nggak ada seperti itu ya, nggak ada lah, kita semua orang baik-baik. Hahaha.
Tetapi kebanyakan juga nih sebagai ibu mertua nih kadang-kadang nih ngeselin juga. Nanti kalau dia bantu menantunya, nanti diceritain ke sana sini, ceritain ke sana ke sini. Tau lah kayak mana lah ya. Pasti sebagai menantu ini, apalagi menantu perempuan ini, pasti pikirannya gimana gitu. Ada juga rasa-rasa sedihnya gitu. Kalaupun kalian memberi sesuatu itu kepada menantu kalian, tak payah juga lah ceritakan sana sini. Cukuplah memang kalau memang niat sayang sama menantu dan anak, ya udahlah, cukuplah Tuhan yang membalas kebaikan kalian gitu ya. Ini nggak mestilah cerita sekampung sana sini, asal jumpa orang ceritakan menantu kita. Tak baik juga lah sebenarnya seperti itu kan. Sikit-sikit nanti nggak suka menantu ceritakan sana sini. Apalagi ini ikut-ikutan pula bapak mertua, aduh gawat sekali kalau apalagi ikut bapak mertua. Sikit-sikit nanti ikut pula dia menceritakan, ngibah terus menantu perempuan tuh, aduh gawat. Nah, di sini saya berbagi cerita kenapa saya kompak selalu dengan ibu mertua saya, kenapa selalu saya akur dengan ibu mertua saya. Gini loh sahabat budak, dulu kalau memang gimana, kadang-kadang ya namanya juga manusia ya, pasti ada kesalahan, ada kekurangan seperti itu ya. Nggak mungkin sesempurna. Apalagi kalau kita sebagai menantu ini pilihan dari suami kita, bukan pilihan ibu mertua dan bapak mertua. Ya pasti pilihan anaknya kita kan. Jadi gini, kenapa kami selalu akur dengan ibu mertua? Karena ibu mertua saya gini, ketika saya melakukan kesalahan, kekurangan, tidak sesuai dengan hati mereka, walaupun saya kena tegur dengan bapak mertua, ibu mertua saya langsung gini, jangan kamu ikut campur, biar saya yang menegur menantu gitu. Jadi tak sempat lah bapak mertua saya selalu menegur saya. Itu ibu mertua saya langsung larang itu bapak mertua, tidak bisa kamu ikut campur urusan perempuan. Ibu mertua saya, di mana saya ada kekurangan, ada kesalahan, itu tidak pernah diperbolehkan dengan ibu mertua saya untuk ngibahi saya ya. Jadi kita nih nggak malu gitu, nggak ada rasa malu apa gitu, karena udah duluan ibu mertua kita yang menegur kita gitu, nasihati kita gitu. Tidak mesti ikut bapak mertua ya. Apalagi udah keluar kata-kata, ganti istri kamu, masih banyak perempuan yang lain yang suka dengan kamu, kita nggak kurang uang. Itu yang membuat sakit hati sebagai perempuan ini. Sakit lah, sakit. Nah, apalagi ibu mertua saya mau menyampaikan apa-apa tidak diperbolehkan bapak mertua laki-laki, selalu yang perempuan. Jadi kita pun tidak terlalu sakit hati kan. Nasihatnya itu dari ibu mertua perempuan. Lagi pula kalau ibu mertua saya, dia tak pernah lah ngibah ke sana sampai sedesa, satu kampung, satu negara, satu kabupaten, satu presiden, keluar negeri, luar kota. Ya cukuplah kita di rumah ya, walaupun ada juga kadang-kadang nih keras suara kan, jawab menjawab, tapi tidak terlalu sakit menusuk ke hati yang paling dalam. Kalau udah namanya satu kampung satu RT ceritakan menantu perempuan nih, apalagi mentang-mentang dia membantu dengan banyak materi uang gitu, sakit loh. Walaupun segunung gudang dikasih emas, kalau diceritai dihina, apalagi dihina keluarga dari menantu perempuan nih, orang tua. Kalau saya pun, seandainya saya dihina-hina mama saya, dihina-hina bapak saya, dihina-hina keluarga saya, jangankan segunung emas, 2 gunung emas pun saya tinggalkan suami kalau terus hina-hina keluarga saya ya. Memang kita miskin, walaupun semiskin-miskinnya kita, kalau terus dihina-hina, sakit loh, sesakit-sakitnya. Entah kayak mana rasa sakitnya, udah bisa sakitnya dimasak rendang atau dimasak pecel, dibuat urap, sangkan sakitnya hati. Jangankan saya diperlakukan seperti itu, saya mendengar keluh kesah seseorang itu, menangis saya ya, menangis sedih gitu. Tapi ya kita tak boleh juga lah ikut terlalu dalam, ikut campur urusan orang kan. Ya kami sama Pak udah cuman menasehatkan, dan untuk bisa kembali baik-baik, apa segala rujuk, bincang-bincang lebih baik ke depannya, gitu aja lah. Kita tak bisa juga ikut campur urusan orang, cuman itu sebagai pelajaran juga buat kami dengan Pak Uda, supaya kita jangan seperti itulah. Bila
sudah siap pesanan kita. Semoga buat saya rumah. Jantung hati. Jantung hati, pahit di hati. Nah, Bi Uda pun sudah siap, sudah sampai di rumah, tugas sudah selesai. Bi Uda pun langsung ini tadi menantu dengan anak kita di sini sudah mengambil jengkol sirih untuk dibawa oleh-oleh. Jadi di sini Bi Uda juga bantuin lipatin sirihnya ya, Bi, untuk bisa dikirim dengan ibu mertua saya. Kamu ayo bentar di sini, nah. Siapa yang jaga? Itu bagian di sini. Wow, ini bering. Tenang gini dah ya. Nangis terus kok. Jadi udah jam. Nunggu aku pakai tak kakak pakai. Ini lagi lihat tanggal. Lihat enggak dia kurang tak. Kamu tahu belum ya? Mak ini untuk non. Aku mau panjang juga di belum tak apa kata. Kamu tuh. Nah. Beda tekstur tanah dan beda rasa. Ini untuk non. Untuk untuk nondong. Untuk nondong. Nondong Pak Tino. Oh, nondong yang di 9 kan? Iya. Oh, yang ini. Dan Mak. Nondong tidur, kata Nondong dia tidur rumah si Peli. Iya. Katanya nggak dibolehin Peli, aku tidur, kata Nondong nggak dibolehin Peli, aku tidur di rumah, aku cuma tidur di rumahnya katanya. Nggak boleh. Iya. Kok nggak boleh? Rumah Peli sini rumah Nondong, ini rumah Peli. Jangan di sini udah. Ada sih rumah Peli. Itu kan rumah Peli. Ada lelo. Kok dilipat? Biar rapi. Nggak berserak. Ini lagi ulang tahun ini. Udah ngakak ke begini. Enak itu diralat ya tidak begitu. Tapi aku lupa ke sana. Tambah mesem itu tahan. Tambah mesem. Tambah mesem kali tercip sebagai sembuh pening. Mak ini pernah. Mak ini pernah aku nampak ini mak. Udah pernah aku nampak dulu. Ini kan nampak ini. Dulu aku nampak. Udah tahu aku. Emang ini apa ini? Daun. Daun apa? Daun merah. Daun apa mak? Daun apa? Jering. Jering. Jengkol. Jengkol. Kabo na isang marat ang tungan siya. Ay? Kabo bagi jering. Kiwli ya bagi asal sa huli buji na bas. Oh, pernah pindahin na. Enggak bah. Enggak pernah pan. Lang. Tapi pernah sih sudah makan Davina, owner Davina. Pak. Waktu kami ngawas, buat kita ulang. Coba kena je. Lihat. Dia batang lagi. Batu bangun. Tambah kena je. Siapa bang? Ayo nak. Beda STM
jagain terjagain. Jangan malu ke rumah nih. Lalang. Salah ya mah. Jadi di kuala gue dibikin sama mana? Nah coba. Ayo lempet sama bikin duduk nenek. Anjing di rumah kira ada belum ya? Kira ada 3 lembar. Deh apa? Itu deh aku. Kalau batang kopi, banyak kali. Belum mau bener sembahlan nih. 20 masih murah. Masih itu prima tuh bang. Berarti nomor mau mengganjalan kasang 25. Kalau 25.000 semurah nggak belum itu. Wah, ada sih boleh naikin Iya. si bahapan daerah si paling di atas, si paling murah 25 terus menang 25 30 35. Kalau dinyimpan deh. Enggak. Nonton tadi. Enggak biasa. Ada aja ada. Ini jenis pembuluh untuk plastik tak? Dekat aja. Ini teman Tasya belum nonton. Ringkah. Ini deh. Boleh berikut menontonnya dan Tasya pas. Adik cili. Baik dan Banyak kali bunga. oh, hari ini kakak dah kau. Baik itu tasnya. Kak, tengok ini kak, durian runtuh kak. Kak, durian runtuh 10 kak. Ini kak, ini durian runtuh 10 bang. Oh, tunggu Ben. Hola. Bang, durian runtuh besar. Iya. Banyak. Enak makan itu ya. Di film-film Ada susunan ni nak. Ah, susunan. Bang, saya bang. Anak na. Gina. Apa jengkol kamu Gina? Iya Gina. Apa jengkol Gina? Iya. Joget kamu lebih joget. Nah ini ada daun ubi. Ini kita nanti mau buat. Masih bingung. Ada yang mau buat urap kita buat pecal ini. Oke sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Kami mau ngupas jengkol sama Gina ini, ha. Mana? Masak jengkol bibit Tasya, bibit udah Tasya sama Gina. Durian runtuh. Dari yang besar, besaran.
satu. Dan ada jengkol pada ini. Berbentuk-bentuk. Kayak mbah-mbah ini. Berotot. Nasi nak di sini. Berotot. Aku berotot. Cabut aja